Seorang pendaki tewas terjatuh ke jurang sedalam 50 meter saat mendaki di jalur Pegunungan Muria. Wali Kota Semarang bentuk tim penghitungan honor nakes yang belum terbayarkan pasca COVID-19. Pendaftaran SPMB SMP Negeri Favorit di Kulon Progo, Yogyakarta membludak. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, gangguan arus listrik atau korsleting terjadi di RSUP Dr. Karyadi Kota Semarang, tepatnya di ruang unit kedokteran nuklir dan teranostik molekuler pada Rabu malam. Ruang unit kedokteran nuklir dan teranostik molekuler RSUP Dr. Karyadi Semarang, Rabu malam tiba-tiba mengeluarkan asap dari panel instalasi yang sedang dalam pemasangan instalasi listrik. Untuk mengantisipasi adanya kebakaran dan merambatnya api, petugas memanggil Dinas Pemadam Kebakaran untuk melakukan antisipasi. 1 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil meminimalisasi korsleting listrik agar tidak merambat ke bagian instalasi lainnya. Meski tidak mengakibatkan kebakaran pada ruangan yang lain di gedung Kasuari, kejadian korsleting listrik ini sempat membuat petugas mengalami kepanikan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Seorang pendaki gunung diduga tergelincir dan terjatuh ke jurang sedalam 50 meter saat mendaki di jalur Pegunungan Muria. Seorang pendaki asal Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terjatuh ke jurang, tepatnya di puncak Natas Angin, di Saratawu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Terjalnya lokasi pendakian mengakibatkan petugas kesulitan melakukan evakuasi. Tim evakuasi juga sempat terkendala peralatan dan jauhnya serta sulitnya menjangkau lokasi. Setelah hampir 8 jam, korban akhirnya dapat dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Lukmono Hadi untuk diotopsi. Awalnya kita terkendala personil dan peralatan, Pak. Tim pendahulu melaporkan demikian. Oke. Selanjutnya tadi malam sebenarnya sudah sempat kita lakukan upaya terkendala kondisi yang tidak memungkinkan. Akhirnya kita hentikan tadi malam. Dilanjutkan tadi pagi untuk dukungan dari teman-teman relawan membawa peralatan secara sukarela. Akhirnya tercukupilah peralatan tersebut, baru berhasil kita evakuasi dengan metode tadi, Pak. Kita model estafet dari masing-masing pos. Karena jalur yang cukup ekstrim, kendala di lapangan yang cukup tinggi. Resiko yang cukup tinggi. Medan yang Peristiwa tersebut bermula saat korban berinisial JV, warga Jekulo, Kabupaten Kudus, bersama adiknya sedang melakukan pendakian di kawasan puncak Natas Angin. Namun naas, saat melewati jalur yang sulit, korban tergelincir dan jatuh ke dalam jurang. Mengetahui kejadian tersebut, saudara korban langsung melaporkan kepada warga dan selanjutnya dilakukan proses pencarian oleh tim gabungan dari Basarnas dan BPBD Kudus. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Sementara itu, saat melakukan peliputan evakuasi pendaki Gunung Muria yang terjatuh di jurang, jurnalis televisi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendapatkan intimidasi dan ancaman dari oknum relawan bencana. Peristiwa intimidasi dan mengarah kepada upaya ancaman terjadi saat para jurnalis melakukan peliputan kejadian evakuasi pendaki di posko pendakian Natas Angin
di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Para jurnalis dilarang mengambil visual suasana evakuasi di lokasi pendakian dan saat korban ditemukan, dengan ancaman kamera akan dirusak. Salah seorang relawan berteriak, menghardik dan mengintimidasi jurnalis televisi. Yang kan adalah adanya upaya intervensi, bahkan sampai upaya fisik yang dilakukan kepada salah satu jurnalis yang ada di Muria Raya ini untuk melarang pengambilan visual. Nah ini tentunya kejadian seperti ini tidak cukup hari ini saja terjadi dan tidak terulang lagi. Karena apa? Karena kami sebagai jurnalis ini dalam bekerja tentunya juga dilindungi oleh undang-undang, bahwa kami tetap dalam melaksanakan tugas di lapangan juga melaksanakan kode etik yang ada. Dan tidak sembarangan kita asal membuat atau menge-share visual, apalagi ini kebencanaan ya, isu-isu sensitif gitu. Atas kejadian tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus meminta maaf dan berjanji akan menindak oknum relawan yang sudah melakukan intimidasi terhadap jurnalis saat melakukan peliputan. Terkait dengan hal tersebut mungkin satu belum ketidaktahuan mereka, karena setiap relawan mereka juga ada orang baru, juga mereka ada yang sudah paham betul tentang apa yang dikatakan etik dalam kebencanaan, karena tanpa wartawan info atau kejadian yang ada terkait dengan kebencanaan tidak bakal bisa tersiar, tidak bakal orang lain bisa menerima. Di informasi yang disampaikan oleh wartawan sangat-sangat membantu dalam proses untuk penanganan kebencanaan. Insya Allah nanti akan dibahas insya Allah. Atas kejadian tersebut, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Muria Raya, Iwan Miftahudin mengimbau kepada seluruh pihak untuk menghormati tugas para jurnalis. Sementara seorang jurnalis harus berpegang teguh pada kode etik jurnalis dan perundang-undangan yang berlaku. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Wali Kota Semarang bentuk tim perhitungan honor nakes yang belum cair pasca COVID-19. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih masih di Kompas Jateng bersama saya Gesy Lutfia. Wali Kota Semarang Agustin Wilujeng Pramestuti membentuk tim penghitungan honor nakes yang belum terbayar pasca temuan dugaan maladministrasi oleh Ombudsman RI belum lama ini. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Semarang juga melakukan validasi para nakes yang bertugas melakukan penanganan COVID-19 periode tahun 2021 hingga 2022. Usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang dengan agenda membahas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2024, Wali Kota Semarang Agustin Wilujeng Pramestuti mengatakan temuan Ombudsman yang kini menjadi beban pemerintah kota berawal dari kebijakan pasca COVID-19. Sebelumnya pemerintah Kota Semarang sudah sering bersurat ke pemerintah pusat terkait hal tersebut, namun akhirnya dijawab oleh pemerintah pusat bahwa tunggakan itu menjadi beban pemerintah Kota Semarang. Sehingga pihaknya akan menganggarkannya dan saat ini masih membentuk tim untuk merumuskan pembayaran. Pemerintah kota sudah bersurat berkali-kali kepada pemerintah pusat yang akhirnya pemerintah pusat memberikan jawaban supaya itu menjadi bebannya pemerintah Kota Semarang. Jika itu memang menjadi beban pemerintah Kota Semarang, kita akan anggarkan. Dan berapa kekuatan fiskal kita, kemarin baru saya minta untuk membentuk tim supaya dihitung. Karena jumlahnya itu nggak main-main itu. Jumlahnya banyak ribuan nakes. Dan menurut saya kalau satu diberi ya semuanya harus diberi. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan terkait pemberian honor tersebut merupakan tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sementara tugas dari Dinas Kesehatan sesuai rekomendasi Ombudsman RI, yakni melakukan validasi data para nakes yang saat itu bertugas melakukan penanganan COVID-19.
kewajiban saya kalau kemarin diamar putusan dari Ombudsman RI adalah berkaitan dengan validasi data. Jadi nakes-nakes yang di 21 Desember 2022, Januari, Februari, Maret itu yang masih melakukan kegiatannya, itu kita lakukan verifikasi. Ya, nah ini sedang kita lakukan verifikasi ulang. Saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi ulang para nakes yang bertugas saat itu, sehingga belum bisa memastikan total jumlah nakes tersebut. Namun diperkirakan yang terbanyak di bulan Februari saat varian Omikron mengganas. Seperti diketahui sebelumnya, Ombudsman RI menilai pemerintah Kota Semarang melakukan maladministrasi. Sebab pemerintah Kota Semarang belum melakukan pembayaran honor 2047 nakes yang bertugas melakukan penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro yang mencapai 9 miliar rupiah. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti hingga kini masih merahasiakan siapa nama-nama yang bakal masuk bursa calon PJ Sekda Kota Semarang. Sebab masa jabatan Muhammad Hadik sebagai pejabat sementara Sekda Kota Semarang akan berakhir pada bulan ini. Disinggung terkait sosok yang berpotensi muncul di bursa calon Sekda Kota Semarang, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan pihaknya sudah mulai melakukan penjaringan kandidat dan akan segera mengumumkan sosok pengganti dalam waktu dekat. Proses yang dilakukan pun penuh dengan pertimbangan agar mendapat sosok yang tepat secara administratif dan substantif. Nah, ini kita sedang godok, mudah-mudahan segera siapa saja yang bisa menjadi PJ Sekda kita akan sampaikan kepada publik dalam hari-hari ke depan. Mudah-mudahan segera selesai. Calonnya sudah Saya lagi minta sama Pak Kepala BKPP untuk menginventarisir siapa saja. Sementara untuk kandidat calon PJ Sekda Kota Semarang dapat berasal dari pejabat struktural seperti kepala dinas, kepala badan atau asisten sekda yang memenuhi persyaratan. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mendorong kalangan pemuda untuk menjadi pelopor dalam pelestarian lingkungan. Dengan kepeloporan kalangan muda dalam pelestarian lingkungan, maka program pemerintah kota untuk memperbanyak ruang terbuka hijau di Kota Semarang akan cepat realisasi. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengapresiasi kegiatan Youth Forum yang diadakan Stasiun Siaran Luar Negeri RRI. Forum yang mengunggah kepedulian generasi muda terhadap lingkungan ini dikemas dalam diskusi menggunakan bahasa Inggris yang diadakan di Kota Semarang pada Selasa 24 Juni 2025. Menurut Agustina, dalam penanganan isu lingkungan, pemerintah Kota Semarang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk peran aktif masyarakat. Sosialisasi kepedulian terhadap lingkungan ini terus masif dilakukan untuk menggugah kepedulian semua lapisan masyarakat. Kegiatan Youth Forum ini menurut Agustina sejalan dengan program pemerintah Kota Semarang untuk memperbanyak ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Selain mereka terpilih ya, harus yang bisa mengerti bahasa Inggris, yang bisa mengikuti acara ini. Yang kedua, temanya juga keren. Jadi membangun awareness dari anak-anak muda ini untuk bisa ikut berperan serta dalam memikirkan penanggulangan bencana. Kita juga ada hadir nih dari BPBD, dari pemuda, kita support lah acara kayak begini. Banyak pihak, tidak hanya penggerak di daratnya saja, tetapi juga yang bersuara-suara terus untuk mengingatkan, karena lingkungan nggak hanya bisa dilakukan sendiri, apalagi Pemkot sendiri nggak bisa. Itu harus seluruh lapisan termasuk media. Kegiatan Youth Forum ini tujuannya untuk mengangkat kepedulian anak muda Kota Semarang terkait dengan isu lingkungan. Hasil dari kegiatan ini diharapkan bisa diaplikasikan dan diketahui oleh masyarakat luas.
Acara Youth Forum dengan tema Trailblaze the Green Shift ini menghadirkan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Semarang, diantaranya dari UNES, Unisula, Udinus, Unimus, Sugia Pranata Catholic University, UGRIS, UIN Wali Songo, USM, dan dari Akpol Semarang. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Pendaftaran SPMB SMP favorit di Kulon Progo, Yogyakarta membeludak. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Ges Lutfia. Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tingkat SMP di Kulon Progo, Yogyakarta diwarnai antrian panjang calon siswa. Proses verifikasi data yang dilakukan secara manual membuat calon siswa harus menunggu berjam-jam. Membludaknya jumlah pendaftar siswa baru tahun ini terjadi di sejumlah sekolah favorit seperti di SMP Negeri 1 Wates, SMP Negeri 1 Pengasih, hingga SMP Negeri 1 Galur Kulon Progo. Di SMP Negeri 1 Galur Kulon Progo, jumlah pendaftar tercatat mencapai 205 orang, melebihi daya tampung sekolah sebanyak 128 siswa. Akibat proses verifikasi berkas harus dilakukan secara manual, proses pendaftaran pun berlangsung lama. Sejumlah siswa harus menunggu hingga 3 jam lebih untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Sebagian siswa akhirnya memilih pulang dan melakukan proses verifikasi berkas di hari berikutnya. Sudah antri hari ini dan misal tidak selesai di hari ini harus bergeser antri lagi di besok hari kan. Kalau untuk orang-orang wali murid yang mungkin punya kesibukan tertentu mungkin akan lebih menyita waktu dan meluangkan waktunya juga relatif lebih banyak otomatis. Sebenarnya sudah kami siapkan untuk masing-masing verifikator itu sudah ada 4 orang, tapi juga karena antusias pendaftar ini yang cukup banyak sehingga hari ini kelihatannya banyak yang harus antri sangat banyak. Sebanyak 17 tenaga guru maupun pegawai dalam proses SPMB ini dikerahkan. Namun karena tingginya antusiasme calon siswa yang mendaftar membuat mereka kewalahan. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara itu, Saudara, pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru SMP Negeri di Kota Semarang melebihi kuota. Jumlah pendaftar ini dipastikan akan terus bertambah hingga pendaftaran online ditutup. Sejak dibuka pada Minggu 22 Juni 2025, Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang SMP Negeri di Kota Semarang mencatat sudah ada 15.836 pendaftar. Padahal, kuota untuk SMP negeri hanya 11.580 siswa. Pendaftar totalnya 15.836, jadi memang sudah over. Ya sudah over dan ini masih dinamis karena nanti kita tutup hari Kamis malam Jumat jam 00. Nah, secara sistem aman, alhamdulillah. Sementara itu, posko SPMB di kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang dipadati orang tua siswa yang mengalami kendala dalam pendaftaran ke SMP negeri seperti penambahan nominasi, jalur mutasi, dan verifikasi. Sebenarnya sih saya pendaftaran lewat online bisa. Berhubung nama suami saya itu ada kekeliruan 1 huruf, jadi saya mau daftar di sini. Tapi ternyata di pihak sini bilang nggak ada masalah untuk nama orang tua itu. Soalnya kan nanti ada daftar ulang di SMP yang anak saya tuju. Nah, nanti di situ baru bisa diperbarui. Dinas Pendidikan Kota Semarang membuka pendaftaran SPMB SMP negeri melalui beberapa jalur seperti domisili 40%, prestasi 25%, afirmasi 25%, dan mutasi 5%. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
Kita bergeser ke Kota Solo, Saudara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memulai pembangunan 24 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tingkat Polda Jawa Tengah. Pembangunan SPPG ini masih akan bertahap hingga memenuhi kebutuhan untuk makan bergizi gratis. Peletakan batu pertama pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri dilakukan di Kota Solo, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan secara serentak untuk memenuhi kebutuhan SPPG dalam mendukung program makan bergizi gratis. SPPG ini kita harapkan bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 bulan dan bisa memberikan manfaat pada 90.717. Dan pasca nanti selesai, kemungkinan akan dilaksanakan evaluasi dan apabila prosesnya berjalan dengan baik, maka selanjutnya nanti di masing-masing Polres atau masing-masing level kabupaten akan menambah SPPG-nya. Bisa menjadi minimal 3 kali lipat. Jawa Tengah memiliki 35 Polres jajaran. Jika nanti di setiap Polres memiliki 3 dapur SPPG, maka diharapkan ini bisa signifikan dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gisy Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.